menyertakannya di dalam layar. Bapak Ibu Saudara boleh buka handphone Bapak Ibu Saudara, Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, demikian firman Tuhan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Silakan duduk, saudara. Saudara, pernahkah saudara merasa salah mengambil keputusan? Boleh tolong? Oke. Pernahkah saudara merasa salah ambil keputusan, apalagi kalau ternyata keputusan itu saudara sudah pernah doakan, lalu saudara meyakini bahwa ini pimpinan Tuhan, pilihan inilah yang harus saya ambil. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan, ketika saudara menaati pimpinan Tuhan, saudara menghadapi banyak sekali kesulitan. Sehingga lalu saudara mulai berpikir, salah nih Tuhan. Entah salahnya saya, peka terhadap suara Tuhan, atau Tuhan yang salah membimbing sehingga saya masuk dalam situasi sulit seperti ini. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca diawali dengan pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara, bukan tanpa alasan Yesus mengajak murid-murid ke seberang. Kalau kita baca di ayat 33 dikatakan begini, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ayat 2 ayat di atasnya, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Banyak dalam perumpamaan, Yesus terus mengajar sepanjang hari dan kemungkinan besar Yesus mengajak murid-murid untuk retreat karena kelelahan atau perlu waktu untuk mengunyah apa yang Yesus sudah ajarkan kepada para murid, saudara. Tapi yang jelas begini, saudara. Ayat 35 mencatat dengan jelas bagaimana ini adalah inisiatifnya Yesus. Yesus yang ajak murid-murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Dan kemudian responsnya adalah mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu. Saudara, Yesus berinisiatif mengajak murid-murid dan dengan tepat sekali, karena waktu itu perintah Yesus bukan harus didoakan tapi jelas langsung diomongin, "Ayo kita pergi ke seberang." Dan murid-murid taat seketika itu juga. Itu respons yang memang seharusnya taat pada pimpinan Tuhan. Saudara, murid-murid tidak ada tanya loh, "Kemana Tuhan?" Karena kan perintahnya kan jelas. Marilah kita bertolak ke seberang. Ke seberang mana? Itu danau luas. 8 km kali 21 km. Panjang yang terlebar, panjang yang paling panjang dan lebar yang paling lebar, ukurannya segitu, saudara. Tapi nggak tahu kemana. Saudara, Danau Galilea itu kan luas. Ada yang bisa nyebrang ke sesama daerah orang Israel, ada juga pergi nyebrang ke tempat yang kalau tidak hati-hati mereka pergi ke tempat yang sebenarnya dilarang untuk dituju oleh orang-orang Israel karena dianggap sebagai daerah orang kafir, saudara. Tapi tanpa banyak tanya, "Oke Tuhan," karena Tuhan yang ajak,
kita pergi. Harusnya gitu ya saudara ya. Kita gitu gak? Asal Tuhan pimpin, oke Tuhan. Kemanapun oke Tuhan. Selalu ya, pimpinan Tuhan itu banyak yang gak jelas. Waktu Tuhan berbicara sama Abraham kan juga sama ya, gak dikasih tahu. Tinggalkan, aku akan tuntun kamu. Yang penting bukan tempatnya berarti. Yang penting kehadiran Tuhannya di dalam hidup, kemanapun. Saudara, mari kita akan lihat lebih jauh ya saudara ya. Murid-murid taat pada pimpinan Tuhan. Lalu kemudian yang terjadi gak enak. Karena setelah taat, kejadiannya begini saudara. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ketaatan sama Tuhan ternyata tidak mendatangkan kenyamanan. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali. Saya baca beberapa komentar, mereka setuju. Topan yang dahsyat sekali dan ombak yang menyembur masuk. Ombak itu kira-kira bisa setinggi 6 meter kalau paling tinggi. Saudara, saya gak bisa bayangin kalau waktu kejadian di Aceh tahun 2004, tsunami itu seperti apa ya. Yang kita lihat setelah itu gambar-gambarnya bagaimana perahu kapal yang begitu besar ada di tengah daratan. Lalu kemudian mayat berkelimbangan. Saudara bayangkan perasaan murid-murid berhadapan dengan ombak yang gak usah 6 meter lah ya. Saya pernah baca satu kali peristiwa Malaysia Airlines, SJ berapa 24 gitu saya lupa. Ketika mereka sedang mencari, kemudian diberitakan ada ombak setinggi 2,5 meter, stop mereka langsung. Gak berani, itu karena terlalu bahaya. Sudah ini 6 meter. Dan kemudian perahu itu katanya mulai penuh dengan air. Sudah normal lah ya, pasti takut semuanya. Pasti gentar. Ini masalah, bukan masalah kita akan terdampar kemana. Tapi ini kemungkinan besar mati nih semua. Saudara jangan lupa, yang ikut di dalam perahu itu, sebagian besarnya adalah para nelayan yang sudah berpengalaman, yang biasa sehari-hari, mereka tahu kondisi danau itu. Tapi kemampuan mereka, pengalaman mereka, ketangkasan mereka, tidak dapat menolong waktu itu. Mereka tidak bisa andalkan diri mereka atau apapun yang mereka punya untuk bisa menyelamatkan diri mereka, saudara. Ada satu bagian yang menarik. Saudara, ada bagian yang tidak sepenuhnya paralel, tapi kalau saudara ingat cerita Yunus, pernah mengalami satu peristiwa yang juga mengancam nyawa. Yunus 1 ayat 4, hilang nih. Iya. Teknologi ternyata terbatas ya. Saudara, Yunus 1 ayat 4, firman Tuhan mengatakan begini. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir hancur. Saudara, peristiwanya waktu itu karena Nuh dapat perintah dari Tuhan, lalu kemudian bukannya dia taat, dia pergi jauh. Saudara kalau baca kitab Nuh ya itu menarik loh. Ada seperti puitisnya di sana. Yunus dari tempatnya di atas kabur menuju daerah paling ke bawah dia, lalu kemudian masuk ke dalam perahu, lalu di perahu itu dia turun ke tempat paling bawah, dia terus turun jauh menjauh dari Tuhan. Lalu kemudian karena ketidaktaatannya Tuhan mengizinkan angin ribut ke laut dan sama mengancam nyawa, dan gara-gara ketidaktaatannya Yunus, satu perahu itu, satu kapal besar itu, semuanya bisa mati. Saudara, kita bisa mengerti kalau ada perintah Tuhan, pimpinan Tuhan, lalu kemudian kita menolak, sama seperti Yunus menolak, lalu kemudian terjadi peristiwa yang gak enak. Ketidaktaatan menghasilkan sesuatu yang buruk dalam hidup, ya wajar. Tapi ini kan masalahnya bukan ketidaktahatan, ini kan masalahnya ketaatan.
Karena ketaatan kepada Tuhan. Karena ketaatan kepada Tuhan, saudara. Maka terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena ketaatan, murid-murid dapat masalah. Saudara, banyak contoh dalam Alkitab. Karena menaati Tuhan, maka hidup jadi lebih susah. Saudara, kita bisa tarik langsung ke dalam aplikasi sehari-hari, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tapi bagaimana ketika Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sebagai anak Tuhan, kita diminta bukan hanya untuk hidup untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk hidup melayani Tuhan. Harusnya juga taat ya. Tapi ternyata di dalam ketaatan mengikut Tuhan, melayani Tuhan, banyak juga terjadi masalah. Saudara yang hidup di sini masih punya anak-anak kecil, punya pergumulan sendiri. Saudara yang bergumul dengan jadi citizen atau permanent residence punya pergumulan sendiri. Tetapi dalam segala pergumulan ketika taat pada maunya Tuhan, apapun pilihannya, saudara pasti akan ada konsekuensi dan pasti akan ada ketidaknyamanan. Saudara, firman Tuhan berulang kali memperlihatkan kepada kita seperti ini. Contohnya, Yusuf waktu dia taat, Yusuf ambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut. Tapi kemudian dia harus pergi, tinggalkan tanah Israel ke Mesir, kabur, bukan untuk dirinya sendiri, tapi demi menyelamatkan Maria dan bayi yang sedang dikandungnya. Sudah lahir ya. Yesus sudah lahir. Supaya rencana Tuhan tergenapi. Supaya melalui Yusuf, Yesus dilindungi dan dipelihara. Sudah bayangkan Nuh, yang berpuluh-puluh tahun diminta oleh Tuhan buat bahtera. Dianggap gila, dianggap bodoh oleh orang-orang yang menyaksikan bagaimana bahtera itu dibuatnya di tanah tinggi. Bagaimana Yusuf yang hatinya takut akan Tuhan. Dan di depan mata ada seorang perempuan memberi dirinya. Ajak dia. Kita tidur. Setelah setting demikian rupa, tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi saksi bahwa Yusuf berzina. Tapi kemudian ditolak, harga diri Tante Potifar kena, dan kemudian dia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, kalau kita mau simpulkan semua, saudara, saya memberanikan diri untuk mengatakan seperti ini. Saudara, teologi kita pasti sangat salah. Jika kita berpikir menaati Tuhan, pasti mendatangkan kelegaan, kelepasan, dan kenyamanan. Teologi kita pasti sangat salah. Kalau kita berpikir menaati Tuhan, itu pasti mendatangkan kelegaan, kelepasan, kenyamanan, keuntungan, hak spesial. Pasti teologi kita salah. Saudara, saya sengaja pilih backgroundnya ini. Ketika Yesus menaati Bapa, apa akibatnya? Dia harus lahir di tempat di mana semua tempat sudah tolak dia. Di palungan, di kandang hewan. Dan ketika dia mati, karena menaati Bapaknya, matinya bukan mati normal, bukan mati natural, tapi di atas kayu salib. Yang bahkan kakinya pun tidak dijejakkan di atas bumi. Tanda bahwa dunia ini menolak dia. Tidak ada kenyamanan. Saudara, bayangkan murid-murid yang waktu itu bergumul setengah mati. Mereka sedang menghadapi perahu yang akan tenggelam. Masalahnya, saudara ya, kok bisa-bisanya Yesus tidur? Boleh tolong saya? Klikernya nggak nyampe. Saudara pernah mengalami masa-masa seperti ini? Ketika berhadapan dengan masalah, saudara sudah mengusahakan segala-galanya,
Saudara sudah berdoa, tapi seakan-akan Tuhan tidur. Kok bisa ya Tuhan tidur ya? Saudara coba berpikir sebentar ya. Ini perahu bukan perahu yang terlalu besar. Katanya perahu yang paling besar itu ukurannya cuma 8 meter. 8 meter segimana ya? Segini kali ya. Nggak terlalu besar. 13 orang ada di dalam perahu itu. Dan itu kalau kita lihat benar perahunya seperti ini. Saudara, dengan ombak setinggi 6 meter, lalu kemudian angin yang menggoyangkan perahu itu begitu rupa. Kok bisa ya Yesus tidur ya? Aneh gak? Masa iya sih gak kecipratan air? Gak mungkin kan? Masa iya sih gak berasa gitu? Masa Yesus bisa dengan stabil dia benar-benar tidur aja begitu? Gak goyang badannya ke kanan ke kiri, gak oleng. Saudara, apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang dialami oleh murid-murid? Sementara dia sadar atau nggak sadar, saya nggak tahu deh. Saya nggak bisa bayangin. Tapi mendengar bagaimana Simon mungkin berteriak kasih komando, Yakobus berdiri di ujung. Tolong Andreas pegang layarnya, tahan. Ayo kita cari posisi masing-masing, ambil ember, kita tuang air dari perahu ini kita keluarin. Saudara, gaduh, bukan cuma suara alam yang begitu gaduh, tapi suara di antara mereka yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Masa iya tidak membangunkan Yesus? Dan kalau Yesus tahu sebenarnya, kok bisa dia cuek? Pertanyaan besar bagi kita kan ya. Saudara, jadi sangat normal kalau kemudian para murid itu juga merasa hal yang sama. Kalau kita pikir kita mengalami satu masalah, lalu kita sudah datang kepada Tuhan, tapi Tuhan cuek. Beberapa respons murid-murid dicatat begini, saudara. Loh, bentar. Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini bagian-bagian yang paralel, saudara ya. Tuhan, tolonglah kita binasa. Itu masih oke ya. Tuhan, tolonglah kita binasa. Tapi di Lukas, ini dari berbagai perspektif dicatat, guru-guru, kita binasa. Ada kemendesakan di dalamnya ketika mereka berteriak, guru kita binasa, guru. Tapi saya suka Markus, saudara. Itu ungkapan yang paling personal dan orisinil dari suara hati yang di dalamnya bergelora, sama bergeloranya seperti kondisi alam di sekitar situ yang sedang bergelora. Dan kalau kita pelan-pelan memahami teriakan murid-murid ini, guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ya ini suara hati yang paling orisinil, saudara. Kesel sama Tuhan. Tidak pedulikah engkau? Saudara pernah kesel gak sama Tuhan? Pernah gak marah sama Tuhan? Saudara boleh gak marah sama Tuhan? Saudara baca Mazmur. Berulang kali Daud dengan jujur mengungkapkan kekecewaannya, kemarahannya kepada Tuhan. Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ketika Tuhan nampak diam, saudara, Tuhan yang menciptakan, yang memberikan kita pikiran, logika, dan juga perasaan yang kemudian menghasilkan kehendak. Boleh kok kita dengan jujur mengatakannya kepada Tuhan. Daripada kita simpen-simpen, daripada kita pendem-pendem, bukankah Tuhan menginginkan kita yang orisinil? Dan sebenarnya tanpa kita ngomong pun Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan tahu itu menolong kita ketika kita mengungkapkan dengan jujur di hadapan Tuhan siapa diri kita. Karena dengan pengakuan yang orisinil kita bisa melihat diri kita. Dan Tuhan mendatangkan pemulihan. Saudara, murid-murid judes sama Tuhan. And that's fine. Nggak apa-apa. Itu bagian dari proses pertumbuhan kita kepada Tuhan.
Toh kalau kita baca kemudian bagian firman Tuhan mengatakan begini, setelah murid-murid itu menyatakan kekesalannya, "Guru, tidak peduli engkau kalau kita binasa." Lalu ayat 39 mencatat Yesus bertindak. Saudara, kalau saudara jadi murid-murid di dalam perahu itu, kira-kira saudara mengharapkan Yesus bertindak seperti apa? Dia bangun, lalu yang dari tadi sibuk ambil ember keluarin air, mungkin akan berpikir hal yang sama. Tuhan, itu embermu, ambil. Tuhan, bagian sini Tuhan nih. Udah mulai limbung nih, berdiri di sini Tuhan. Atau apa saudara? Soalnya kita baca, Yesus bangun. Kalau saya jadi sutradara, mungkin saya bayangin begini ya. Yesus bangun tenang. Dengan santai dia bangun, tanpa gelisah. Lalu kemudian mungkin ya, dia berdiri dan berjalan perlahan dengan elegan di ujung perahu itu. Saudara, hanya beberapa meter ketika Yesus mulai jalan ke ujung perahu itu, kira-kira apa reaksi murid-murid? Kalau saya saat jadi salah satu murid di situ, saya akan mulai berpikir begini, mau ngapain dia? Mau ngapain dia jalan ke ujung perahu? Mungkin begitu ya. Lalu kemudian dia mulai mengangkat tangan dan berkata, "Diam! Tenanglah." Sudah dalam sepersekian detik, apa yang ada dalam pikiran murid-murid? Murid-murid selama ini sudah menyaksikan bagaimana Yesus mengajar dengan kuasa. Bukan seperti rabi pada umumnya. Murid-murid selama ini sudah menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Murid-murid sudah melihat bagaimana ratusan orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus. Tapi sekarang dia berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Saudara, gimana caranya? Kok kepikiran berkata kepada angin dan danau itu, "Diam, tenanglah"? Saudara bayangkan ya, ketika kita menghadapi masalah, kira-kira apa yang kita harapkan supaya Tuhan bertindak menyelesaikan masalah kita? Yang kita tidak sadari, Tuhan kita jauh lebih kreatif daripada segala macam cara yang kita bisa pikirkan. Yang tidak masuk akal sekalipun, tapi Tuhan bisa kerjakan. Saudara, kita seringkali mengkotakkan Tuhan kita dengan pikiran kita, dengan kemauan kita. Padahal Tuhan kita jauh lebih kreatif dari itu, saudara. Ketika Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Lalu yang terjadi, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dan kemudian Yesus menegur murid-murid, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Saudara, saya mau langsung lompat ke ayat 41. Saudara, ketika danau itu menjadi tenang dan teduh sekali, dan kemudian setelah murid-murid belum sempat berpikir kenapa Yesus menegur mereka seperti itu. Yang ada dalam pikiran mereka, seketika itu juga mereka langsung bertanya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Loh, itu pertanyaan yang aneh. Mereka sudah tahu siapa Yesus. Guru yang berotoritas, pengusir setan yang berkuasa, dokter di atas segala dokter. Tapi siapa gerangan orang ini? Saudara, ada satu dimensi lain yang mereka tidak tahu tentang siapa Yesus. Bahwa dia bukan seorang manusia yang sekedar luar biasa. Yang hanya dengan perkataannya yang mereka tahu di dalam perjanjian lama mereka. Karena sejak usia 12 tahun mereka sudah lulus menjadi anak Taurat. Hanya Tuhan yang bisa dengan kata-kata
menenteramkan alam, badai, dan topan. Saudara, siapa sebenarnya gerangan orang ini? Who is this man? Saudara, bahwa dia adalah Tuhan yang sejati. Tuhan atas alam. Nah, saudara, saya mau tutup dengan satu statement seperti ini, saudara. Murid-murid berpikir, Tuhan sekedar ngajak murid-murid ini ke seberang. Tujuannya nggak tahu, tapi ke seberang. Mungkin murid-murid akan berpikir begini, yang penting kita sampai tujuannya ke seberang. Tapi saudara, ternyata ya, cukup sering dalam hidup kita, saya merasa pribadi dalam perjalanan hidup saya sendiri. Sometimes it's not about the destination, but about the journey itself that is more important. Perjalanan ini sendiri yang penting. Dan kalau saya boleh katakan dengan gamblang begini Bapak Ibu Saudara. The journey itself is the destination. Perjalanan itu sendiri adalah tujuannya. Saudara, kalau tidak terjadi badai, tidak terjadi ombak, saudara, pengetahuan murid-murid tetap sekerdil yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Saudara, di tengah jalan mereka menghadapi problem. Tapi masalah bukan masalah. Masalah dipakai Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya untuk membuat kita sekedar tough, tapi menolong kita untuk melihat siapa Tuhan yang kepadanya kita terus setia, yang kepadanya kita terus percaya, yang sedang mengajar kita, yang menambahkan dimensi iman dalam hidup kita, untuk makin jatuh cinta kepada Dia karena kita makin kenal Dia. Saudara, bersyukurlah kalau ada masalah-masalah dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan sedang sangat fokus sama kita. Dan di dalam perjalanan itulah kita mengalami cintanya Tuhan. Amin. Saudara, mari kita berdoa.